Oke, selamat datang dan selamat pagi untuk semua yang sudah bisa hadir pada seri diskusi Jakarta Center for Cultural Studies. Em, saya Baiti akan menemani dalam Terus seri diskusi sekarang metode ilmiah pakai hati ya kalau kasih tahu untuk teman-teman ya, kita ada diskusi autoetnografi hari ini. PPS. Oh iya iya Bu. Oke, kita lanjut ya. Em, Dalam seri diskusi hari ini, saya ditemani oleh dua orang narasumber inspiratif, yaitu ada Aldri Almandrajat dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, dan juga Jenny Anggita dari GCCS, yang pada hari ini akan menemani kita. Sebelum memulai diskusi, saya ingin mengenalkan profil singkat dari Aldri dan juga Jenny. Yang pertama itu ada Aldri. Aldri menyelesaikan S1 di FIB UI ya, sastra Jepang. Kemudian melanjutkan studi pasca sarjana di Departemen Susastra UI dan juga Master in Japanology Graduate School of Intercultural Cultural Studies di Kobe University pada tahun 2019 hingga 2021 dan melanjutkan PhD di Media and Cultural Studies dengan konsentrasi pada Globalization and Queer Migration pada tahun 2021 hingga 2024. Saat ini Aldri merupakan salah satu dosen ya di Sastra Jepang UI dan juga aktif sebagai aktivis serta bergiat di komunitas GCCS. Untuk narasumber kedua kita ada Jenny. Jenny seorang peneliti dan juga editor lepas yang fokus pada isu kampung dan kota dan juga Tionghoa di Indonesia. Jenny menamatkan S1 Sastra Indonesia dan aktif menjadi sukarelawan di lembaga non-profit dengan isu human trafficking, lalu pernah menjadi jurnalis seni dan juga pengajar jurnalistik. Jenny melanjutkan studi pasca sarjana dengan peminatan cultural studies ya. Untuk tesisnya itu em, berjudul Memori Kultural Keluarga Cina Benteng terhadap Transformasi Kampung. Setelah lulus di tahun 2019, Jenny bekerja sebagai asisten peneliti Profesor Melanie Budianta dan project manager untuk proyek penelitian lintas disiplin ilmu dengan isu kampung kota di UI. Esainya berjudul Kampung Sagalaya terbit dalam antologi Whiteboard Journal Open Column tahun 2019. Kemudian sampai sekarang ya Jenny masih aktif menjadi editor lepas, eh, dalam berbagai media, kemudian non-fiksi maupun fiksi. Dan saat ini Jenny juga masih aktif di komunitas GCCS. Hmm. Selanjutnya ya, kita mulai diskusi ya dengan mengenalkan metode etnografi dulu ya di dalam cultural studies dan juga pentingnya penggunaan metode etnografi dan juga nanti autoetnografi. Kebetulan saya pernah menggunakan metode etnografi di dalam penelitian saya, yaitu manusia gerobak dan ruang urban Jakarta. Karena saya menggunakan metode tersebut karena etnografi itu menggali ya kekuatan budaya, kemudian ideologi, hubungan kekuasaan, dan bagaimana hal-hal ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari individu dan juga komunitas. Utamanya saat itu adalah komunitas manusia gerobak. Dan penggunaan etnografi dalam cultural studies ini sangat penting karena memberikan cara kita untuk memahami budaya, kemudian praktik sosial ya dari perspektif orang-orang yang menjalani kehidupan sehari-hari dalam budaya tersebut. Dan saya menggunakan ini karena etnografi itu menekankan pentingnya melihat dunia melalui perspektif subjek penelitian. Jadi em, seringkali ya, kita berupaya memahami subjektivitas atau bagaimana individu dan kelompok memahami posisi mereka di dalam dunia sosial. Dengan menggunakan etnografi, saya dapat menangkap suara-suara lokal ataupun pandangan-pandangan yang mungkin terabaikan di dalam pendekatan lain yang lebih makro ataupun teoritis. Hubungan kekuasaan ya, termasuk bagaimana kelas, kemudian ras, gender, dan ideologi mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Dan kalau kita lihat ya,
Dengan etnografi, kita juga jadi punya cara ya, cara melihat bagaimana kekuatan sosial ini dimainkan di dalam konteks yang real. Bagaimana sih orang merespon atau bernegosiasi dengan kekuasaan tersebut. Misalnya, etnografi itu bisa mengungkap bagaimana minoritas atau kelompok marginal ya yang menciptakan ruang resistensi terhadap dominasi budaya mainstream atau juga misalnya dengan manusia gerobak yang dimarginalkan di ruang urban Jakarta menunjukkan resistensi terhadap regulasi di ruang urban Jakarta yang hegemonik. Kemudian kita juga bisa melihat kalau dari penelitian saya, eksistensi dan juga transformasi manusia gerobak serta pola mobilitas yang struktur yang kemudian membentuk metode survival mereka untuk bisa tetap survive di ruang urban Jakarta. Lalu bagaimana dengan autoetnografi? Jadi setelah ini saya mengundang Jenny Anggita untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai autoetnografi dan apa yang melatar belakangi Jenny melakukan penelitian dengan metode autoetnografi. Halo, kedengeran ya suaraku ya? Ya, terdengar. Makasih, baik. Kita santai aja ya teman-teman di sini karena autoetnografi itu kan Ya, sebenarnya cerita ya. Jadi ini kan kayak kayak cerita tentang diri sendiri, keluarga, sekitar gitu ya. Jadi ketika teman-teman nanti mau ngobrol, tanya-tanya gitu langsung ketik aja atau bahkan di unmute aja terus kita jadi modenya lebih lebih tanya jawab santai gitu. Kalau ngomong dua arah gini rasanya jadi kayak kuliah gitu. Terus nggak asik gitu ya. Jadi kita sama-sama belajar juga di sini dari pengalaman teman-teman di sini juga, dari Aldri, dari Baiti kayak gitu. Dan dari aku share share screen ya. Ada Patres juga. Halo Patres. Cih, kenalnya cuma Patres soalnya. Halo, Jenny yang lagi nggak di Indonesia ya? Iya, baru seminggu. Cih. Aku share screen, share. Oke, tunggu ya teman-teman. Oke. Digedein dulu bentar. Bentar. Baik, kalau kelamaan aku di-cut ya. Ntar kita banyakin di ngobrol aja ya. Oke. oke, siap. Ya. Jadi teman-teman, kayak tadi yang udah sedikit dikasih pengantar sama Bayi, mungkin aku mau cerita sedikit dulu kenapa sampai akhirnya aku bisa autoetnografi dan nulis tesis yang berhubungan dengan kampung halaman mamaku itu. Karena aku dari S1 itu sering mempertanyakan identitas ketionghoaan aku. Aku tuh Cina apa? Kok aku nggak seputih teman-teman SMA, SMP ku? Kok aku nggak sesipit teman-temanku yang lain? Aku agak hitam ya. Bahkan S1 dulu, aku tuh sering mengidentifikasi diri sebagai, oh aku Cina Betawi nih, aku orang Betawi, kayak gitu. Padahal aku masih sembayang gitu. Eh, aku masih sembayang Tionghoa gitu ya, masih masih setiap tahun sembayang leluhur, walaupun agamaku sudah tidak Konghucu atau Buddha, tapi Katolik begitu. Nah, berangkat dari situlah, kemudian mempertanyakan identitas ketionghoaan, lalu menemukan dokumen-dokumen gitu ya. Kalau teman-teman lihat di slide aku itu ada SBKRI, Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia yang paling kiri itu punya emak, lalu yang tengah itu punya mamaku, bahkan aku yang kelahiran 90 aja aku masih punya SBKRI itu yang bukti kalau misalnya dulu tuh keturunan Tionghoa Tiongkok dan udah pindah ke warga negaraan dan udah asimilasi. Walaupun kemudian hal-hal yang kayak gitu tuh udah dihapus sejak zaman Soekarno lalu ke Gus Dur. Tapi kadang kalau ada di ngisi-ngisi formulir kayak formulir terakhir formulir buat nikah itu selalu ditanyakan atau dulu mungkin pas waktu sekolah gitu ya ada formulir masuk sekolah itu suka masih ditanyakan tapi yang mudah-mudahan sekarang enggak walaupun eh, formulir-formulirnya dari formulir zaman dulu yang nggak diedit gitu. Nah kemudian
eh, identitas itu kemudian jadi satu permasalahan lagi ketika aku dengar cerita keluarga soal soal warisan tanah leluhur dari pihak mama yang jadi sengketa gitu ya. Bukan sengketa juga sih. Jadi ada satu neneknya mama, nenek nenek mama punya adik gitu ya. Jadi gimana ya? Kalau kalau aku gampangnya nyebutnya omnya mama. Jadi eh, adiknya nenek yang paling kecil yang tinggal di kampung yang sudah lama menguasai seluruh tanah yang ada di sana. Dan dia itu mau jual tanah miliknya tanpa bagi-bagi saudaranya yang lain. Walaupun di zaman dulu 90-an dia udah ngebagi-bagiin walaupun secara nggak adil gitu. Bayangin dari tanah 9.000 hektar keturunan-keturunan cucu-cucunya tuh cuma dikasih 1.000 meter dari 9.000 bukan hektar 9.000 meter hampir 1 hektar dan keturunannya 3 sampai 4 saudara itu masing-masing cuma 1.000 meter dan tahun 2015 aku nyebutnya Kukong ini mau jual tanah dan rumahnya itu karena ada isu mau dibangun jalan tol Serpong Balaraja. Jadi persoalan itu semakin kompleks ya, udah identitas diri sendiri yang aku nggak tahu, aku tuh sebenarnya ternyata adalah Cina Benteng, baru tahu setelah aku belajar gitu ya, masuk kuliah cultural studies, dan itu yang bikin aku kemudian, oh ya ini seru nih kayaknya kalau bikin novel. Jangan novel, kayaknya ini akan lebih bermakna kalau ditulis secara secara riset gitu ya, secara ada penelitiannya. Ya udah itu yang membuat aku kemudian ya udah jangan kuliah sastra lagi linear kayak S1 tapi justru lebih luas lagi yaitu cultural studies. Dan emang ini udah dipikirkan dari sejak sejak aku sebelum masuk CS sampai akhirnya aku masuk CS gitu. Aku selalu memikirkan ingin menulis tentang diriku dan keluargaku. Jadi balik lagi ke persoalan tanah, soal kampung gitu ya. Di situ ada satu transformasi kampung yang besar-besaran dan tempatnya itu kalau teman-teman tahu itu di belakang Ion BSD, ASBSD. Jadi sangat strategis di mana di situ kan ada satu kota mandiri BSD yang dibangun gitu ya dari tahun 80-an dan eh, tol Serpong Balaraja itu akan memakan kurang lebih eh, 437 hektar eh, tanah, 32 desa, dan ada 8 kecamatan. Dan sampai sekarang itu sebenarnya belum selesai karena itu ada beberapa tahapan. Tapi tanah yang ada eh, di keluargaku itu udah dijual gitu. Dan ketika diingat-ingat lagi dan sekarang semacam merecall memori ulang gitu tentang tentang kampung halaman terus jadi sedih gitu ya karena tahu kalau rumah adiknya nenek yang satu lagi gitu yang di sana mungkin udah nggak ada dan udah rata sama tanah dan mungkin sisa paling 1 2 rumah gitu dan seluruh kampung di situ adalah berkerabat gitu satu sama lain jadi pasti kenal dia sama dia karena saling kawin mawin eh, dan cuman paling tidak ada 2 marga besar di sana, Lim sama Tan gitu. Nah, teman-teman kalau eh, lebih jauh lagi kita masuk ke autoetnografinya gitu ya. Karena kita kan bahas ini kalau misalnya nanti ditanya jawab mau ngomongin lebih jauh tentang apa yang aku tulis dan lain sebagainya nanti ditanya jawab aja bisa. Em, jadi sebelum kita masuk ke autoetnografinya sebagai satu metode tentu kita tahu kalau metodologi penelitian itu paling tidak ada 2, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Sementara kalau kita di budaya, pastinya kita pakai kualitatif. Walaupun sekarang kayaknya udah banyak berkembang yang mix gitu, kuantitatif yang dengan data-data statistik gitu ya. Kalau ada kolaborasi interdisiplin ilmu gitu, pastinya bisa memadukan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Tapi kita di sini adalah penelitian kualitatif. Nah, pendekatannya ini ketika saya dan teman-teman masuk cultural studies begitu ya, tentu pendekatan yang diambil dari penelitian yang dipakai itu adalah cultural studies dan seperti yang udah Baiti tadi ngomongin, saya nggak perlu ulangin lagi, di mana
ketika kita pakai satu pendekatan cultural studies, otomatis ada ada satu yang mau kita bongkar gitu ya, sesuatu yang dianggap mapan, bahkan diri sendiri dan konstruksi yang ada di dalam diri sendiri itu berusaha kita apa ya, kita ini kembali, kita panggil kembali gitu. Dan gak jarang itu berhubungan sama trauma masa lalu, ngomongin tentang tentunya sejarah hidup, baik itu diri sendiri atau orang lain yang bersangkutan. Um, dan karena ini gabungan, kalau ngomongin autoetnografi, gabungan dari autobiografi dan etnografi itu sendiri. Dan itu ada semacam satu proses persimpangan, uh, dan kita harus meneliti sejumlah teks-teks bersejarah. Jadi ini sangat erat kaitannya juga dengan sejarah gitu, memori sejarah, lalu mencari lagi foto-foto, jurnal, bahkan benda-benda peninggalan yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa di kehidupan kita. Nah, metode ini sebenarnya satu metode yang menantang karena muncul pada saat ada satu krisis kepercayaan pada penelitian-penelitian postmodern, dan itu terbatas secara ontologis, epistemologis, aksiologis. Jadi muncul karena autoetnografi ini bahwa ada hubungan yang semacam setara seperti yang tadi Baiti bilang antara penulis, masyarakat, teks, dan suatu cerita yang kita akan ungkapkan itu mengandung makna dan emosional. Jadi peran sebagai peneliti secara subjektif itu masuk ke dalam penelitian yang akan dilakukan ketika kita ngomongin autoetnografi. Dan isu-isu seperti isu politik identitas, lalu pengalaman-pengalaman tersembunyi, atau bahkan ada lagi rasisme yang orang-orang mungkin tidak bicarakan atau orang-orang takut untuk bicarakan, itu berusaha dihadirkan kembali. Dan itu menghasilkan satu empati ya, sebagai peneliti ada empati juga terhadap narasumber, terhadap peristiwa yang mungkin berlangsung atau bahkan masa lalu atau bahkan yang akan datang gitu. Ini um, definisi aja sih. Tadi sudah kurang lebih di apa ya diomongin. Lalu um, yang yang salah satu poin penting mungkin ya, ketika kita melakukan autoetnografi adalah unsur refleksivitas. Jadi setiap kali saya melakukan autoetnografi, selain catatan lapangan, ada juga catatan refleksi, dua catatan yang berbeda. Kalau catatan lapangan itu sekadar mungkin penggambaran pada saat saya di sana ngapain aja begitu ya. Tapi kalau refleksi itu saya bisa masukin perasaan-perasaan narasumber, perasaan-perasaan saya. Jadi ketika baca kembali narasi narasi baik itu yang ada di catatan lapangan ataupun di refleksi itu, kemudian ada semacam eh, narasi-narasi alternatif yang kemudian bisa dijadikan satu panduan untuk menganalisis ketika nanti sudah terkumpul semua gitu ya. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah semua pengalaman pribadi seseorang itu dapat dijadikan satu penelitian cultural studies atau dapat dilakukan autoetnografi di dalamnya? Pasti kan pertama-tama kalau kita mau meneliti, kita berangkat dari apa sih yang kita ketahui, apa yang kita punya, isu apa, begitu ya. Dan setiap individu dari kita itu adalah produk budaya. Kita punya gender, tentu saja agama, suku, ras, dan kelas tertentu. Tapi sebelum buru-buru kita autoetnografi atau mau menulis tentang kisah hidupku, pengalamanku, atau keluargaku, dan lain sebagainya, menurut saya ada beberapa hal yang harus dicek dulu. Yang pertama, kesadaran diri. Apakah hal itu mengganggu terus-menerus
terkait identitas kah? Dan itu adalah modal awal gitu ya. Apakah kemudian menempatkan dirimu sebagai minoritas atau satu kelompok rentan? Lalu, apakah beririsan dengan isu-isu yang lain, isu sosial, isu politik, isu budaya? Apakah terjadi ketimpangan kekuasaan, ketidakadilan, atau bahkan perampasan lahan gitu ya? Dan apakah ada suara yang tidak didengar? Dan adakah keterhubungan dengan sosial budaya dengan persoalan-persoalan identitas yang dialami? Nah, terkait dengan hal-hal tersebut, tentu saja juga ketika melakukan autoetnografi, kita harus memperlengkapi diri dengan sejumlah hal-hal teknis yang lain gitu, seperti menguasai metode etnografi, termasuk nantinya mengintegrasikan data, hasil penelitian, mencari keterhubungan satu sama lain, mencari kelindahan. Tapi buat orang yang senang turun lapangan, senang ketemu sama orang, senang ngobrol gitu ya, senang apa ya, senang seneng dengar dengar cerita dari banyak orang, hal-hal kayak gini tuh jadi kayak ya belajar juga gitu. Oh, sebelumnya saya salah nih, harusnya saya nggak ngomong ini karena itu membuat dia jadi marah misalnya, atau membuat dia jadi ada emosi yang kita tangkap secara kasat mata gitu ya. Jadi kita belajar untuk tidak tidak melakukan itu lagi di pertemuan berikutnya misalnya gitu. Oh iya, saya dengar kalau kita nggak boleh nih nyiming-nyimingi sesuatu, misalnya ketika ketika sudah selesai nanti kita ada ininya loh Pak, intensifnya kayak gitu. Itu jangan, yang misalnya kayak gitu-gitu memang perlu apa ya, selain sering turun lapangan tapi juga ya bekal-bekal dari sering baca penelitian etnografi orang-orang lain tentunya gitu. Nah, kemudian ini kemampuan berefleksi itu juga perlu dilatih ya. Tidak melulu karena meneliti sebenarnya, karena eh, menulis itu kan bagian dari terapi juga untuk diri sendiri, untuk mengenali diri sendiri, untuk mengobati diri sendiri gitu. Begitu juga refleksi. Nah, refleksi itu kan kita butuh kejujuran dan bekerja dengan pengalaman-pengalaman. Ini satu elemen yang penting ketika kita menjadi satu auto etnografer gitu. Lalu bagaimana kita melakukan tick description. Jadi deskripsi itu detail gitu. Ya saya nggak nyampe sedetail itu sih, karena saya punya keterbatasan, misalnya keterbatasan geografis gitu ya. Saya nggak bisa tuh baca peta gitu ke kampung, tapi nggak bisa baca lokasi geografi. Terus saya harus gimana? Nah makanya saya ajak mantan pacar yang jadi suami sekarang gitu, misalnya kayak gitu, untuk bantuin saya di hal-hal yang saya tidak kuasai gitu. Kayak misalnya saya menyadari ketika turun ke kampung itu budaya patriarkinya masih masih lekat, jadi saya butuh teman laki-laki buat ya mencairkan suasana atau sekadar apa ya, menjadi penyeimbang ketika bicara dengan informan laki-laki misalnya yang kayak gitu. Jadi harus ada fleksibilitas juga di sana, dan peka ya, itu satu hal yang bisa sih dilatih, walaupun itu eh ya apa sih, ada orang-orang yang memang terlahir peka mungkin gitu ya. Jadi kita nggak melulu ngomong, tapi kita mau mendengarkan dan mau fleksibel, walaupun di awalnya kita udah bikin nih, kita mau nanya apa aja gitu ya, udah nulis panjang lebar gitu ya, rencananya ini, habis dari sini ini, tapi itu kayak buyar ketika kita apa kita ketemu sama narasumber gitu, kita ketemu sama, kalau saya keluarga sendiri gitu ya, dan berusaha secara intuitif gitu, eh oh dia akan ngomongin hal-hal ini, oh ini kayaknya jangan diomongin dulu deh di pertemuan pertama, soalnya sifatnya akan jadi nggak enak misalnya yang kayak gitu, kita perlu ngerem yang kayak gitu, menarik dan menyenangkan buat orang-orang yang suka. Dan saya pikir ketika kita kuliah di FIB paling tidak satu dua kali lah harus mencoba turun lapangan, wawancara orang dan melakukan etnografi gitu. Nah, ini juga yang terakhir, eh, mengetahui berbagai macam etika dari penelitian. Itu semua etika memang. Tapi hal-hal walaupun autoetnografi tetaplah pada mengurus surat izin yang mungkin agak jelimet tapi ya harus diurus gitu. Lalu em, ada hal-hal kayak begitu penulisan, tapi narasumbernya masih hidup, lalu masih ada di kampung gitu ya. Jadi
saya akan menyamarkan nama-nama kampung. Kayak Sagalaya itu adalah rekaan gitu. Walaupun sekarang mungkin cuma tinggal satu rumah, dua rumah aja di sana gitu ya. Dan nama-nama yang jadi narasumber, oh ya saya samarkan kayak gitu untuk menjaga privasi mereka. Karena peristiwa itu kan masih berlangsung. Bahkan setelah saya selesai tesis pun masih ada peristiwa-peristiwa seperti eh, adiknya nenek saya yang informan informan kunci saya, salah satunya udah nggak ada, meninggal, lalu kuburan emak sama engkong kemudian udah dibongkar lalu pindah, yang kayak gitu itu kan masih masih terus berlangsung ya. Itu adalah etika penelitian. Aku kelamaan nggak baik, di skip aja ya. Nah, ini Belum, beberapa masih ada. teknik pengumpulan data ya, teman-teman. Jadi, oh awalnya tentu saja melakukan observasi, datang dulu, nggak ngapa-ngapain gitu ya, lihat-lihat. Karena kan belum tahu nih kayak apa, walaupun ya aku salah satu generasi kelima di tapi tidak tinggal di situ tentu saja. Yang tinggal di sana generasi ke dua dan tiga. Mamaku generasi keempat ya udah jauh banget. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ini kalau nggak salah sih ini yang terakhir kali saya ke sana 2022 rumah Ipoh itu adiknya nenek udah nggak ada. Ini adiknya nenek yang cewek yang yang baik yang nggak dapet banyak dari penjualan tanah warisan yang 9.000 meter itu gitulah, nggak dibagi supaya kayak gitu sama si Kukom yang laki-laki yang adiknya terakhir gitu. Nah, ini perubahan drastis dari tahun-tahun. Kalau ini diambilnya dari Google kalau nggak salah. Dia harus bongkar ketika udah jual rumah dia, lalu harus meratakan lagi dengan tanah habis dibongkar, buang puing-puingnya kayak gitu. Itu ada ketentuan dari BSD gitu ya. Em, nah, awalnya saya ke kampung, saya nggak langsung ngomong kalau saya kenal Ipoh gitu, yang ada di sana. Jadi masih berhubungan dengan Ipoh gitu, paling tidak satu dua kali gitu ya. Tapi saya coba cari orang luar di sana. Saya ketemu satu warung, lalu di warung itu ada orang yang bukan orang kampung di sana. Saya tanya-tanya gitu ya, di sini gimana Pak? Kok tinggal sedikit? Saya nih pengen cari keluarga saya, tapi saya nggak kenal siapa-siapa. Gimana ya gitu. Jadi eh nggak harus terus terang kalau saya kenal tuh yang itu ipo saya gitu, enggak, tapi saya mulai dari saya nggak kenal siapa-siapa gimana ya. Nah, justru dari situlah ada hal-hal yang menarik gitu karena terus ada tukang kerupuk datang. Nah, ternyata tukang kerupuk itu eh cari data gitu ya, siapa di sini yang mau jual tanah nanti eh apa majikan saya bisa ngejualin gitu. Jadi dia itu ternyata dapat persenan dari majikannya itu gitu. Tukang kerupuk padahal tapi ya ternyata kaya gitu karena dia semacam intel gitu ya. Itu saya tahu. Tapi ya itu hal-hal di luar dari tesis gitu. Lalu begitu begitu 2-3 kali datang ke sana, eh saya kemudian dapat dapat informan kunci justru, yaitu Pak RT yang di sana juga menjadi perantara jual beli antara warga sana dengan BSD. Jadi karena isu tol Serpong Balaraja itu kemudian sedikit demi sedikit yang tadinya eh, ada 30 kakak, 30 apa 50 gitu ya. Saya harus baca lagi tesis saya. Kemudian dia jual satu persatu sampai akhirnya waktu saya tes 2016 itu cuma tinggal 5 kakak. Dan sekarang kayaknya udah tinggal dua soalnya eh, si Pak RT ini akhirnya jual duluan, lalu IPO saya juga jual tanah dia dan rumah dia. Jadi ya eh, kayak gitu. Lalu itu snowball ya. Kita berhenti ketika menemukan informan kunci. Tek 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 tok, lalu nggak tahu siapa random aja, lalu ketemu informan kunci. Udah gitu apa ya, semacam kita harus bikin satu kriteria informan kita nih paling tidak 3 generasi ada di sana. Lalu memang keluarga Cina Benteng dan bukan pendatang yang kayak gitu kita harus bikin kayak gitu. Lalu kita memakai triangulasi. Jadi pertanyaan yang saya tanya ke Ipo dengan ke Pak RT ini, saya tanyakan lagi untuk mengecek kebenarannya. Em, Sama nggak ya jawabannya? Lalu dicek lagi nanti di studi literatur itu juga kalau ada gitu ya. Kebanyakan kalau
lisan gitu, paling tidak kita ngeceknya terkait konteks sih. Tahun-tahun berhubungan dengan pembangunan kota atau berhubungan dengan BSD-nya waktu itu. Dan oral history tentu saja ketika kita ngomong wawancara dan mereka cerita, tentu salah satu tekniknya adalah mengumpulkan sejarah mereka gitu ya. Dan interview yang mendalam. Jadi nggak cukup sekali, bisa 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali, tergantung waktu mereka juga. Sekali juga nggak harus panjang-panjang sampai 3, 4 jam, itu melelahkan gitu ya. Sejam cukup, lalu kapan lagi, nanti datang lagi. Jadi bulan ini mungkin cuma 1 kali ketemu, bulan depan bisa 2 kali, bulan depannya lagi cuma 1 kali lagi, kayak gitu. Sambil kita juga apa ya, melakukan transkrip dari wawancara itu. Jadi pekerjaan itu memang terus ada gitu. Nah, lalu melakukan catatan lapangan sama refleksi seperti yang tadi saya sampaikan, dan studi pustaka yang apa ya, yang terus terus berjalan gitu, termasuk melakukan media media daring. Jadi walaupun saya melakukan etnografi, autoetnografi, dan melakukan studi literatur, media yang ada dan berita-berita tentang pembangunan Tol Serpong Balaraja itu tetap saya pantau gitu. Sejauh mana sih media itu berkontribusi terhadap penjualan tanah gitu. Ternyata mereka nyebarin isu tuh kalau lahan di sana lahan kosong gitu ya, nggak punya produktivitas. Jadi ya orang-orang kayak eh, nggak apa-apa deh kalau ngejualin gitu. Oh harganya makin tinggi nih, wah untung nih gitu. Yang kayak gitu-gitu. Nah, ini langkah-langkah penelitian tadi sebenarnya udah sempat saya omongin ya. Awalnya ketemu dari yang jualan warung, lalu habis itu ketemu informan kunci, sambil juga ngobrol sama Ipo, sambil juga ngobrol sama Om. Om itu pokoknya mama yang lebih tahu banyak hal gitu ya, lebih ingat banyak hal, dan em, kemudian berlanjut ke Pak RT-nya jual rumahnya sendiri, dan itu udah selesai. Saya kuliah sampai 2019. 2020 masih agak ngikutin soalnya ada tanah di sana juga yang kemudian dijual karena beneran Serpong Balarajanya mau dilanjutin dan ngelewatin tanahnya keluarga gitu ya. Kemudian akhirnya di sana ada kuburan karena di sana itu rumah-rumahnya gede dan mereka punya tanah yang luas untuk bercocok tanam. Mereka hidup dari tanah mereka. Mereka ternak babi, mereka ternak ayam, lalu mereka tanam padi, ada sawah yang kemudian sawah keluarga itu diambilin pasirnya karena udah nggak nanam padi lagi dan jadi kayak semacam danau gitu ya. Eh, Lalu habis itu ada kuburan di dekat situ gitu ya, yang di tanah keluarga itu, dan mau nggak mau harus dibongkar dan dipindahkan gitu kan di tahun 2021. Lalu eh, rumah yang ada ketika sudah dijual harus diratakan dengan tanah, dibongkar, dibuang puingnya, pokoknya disisain tanah doang baru dibayar pembayaran terakhir kayak gitu. Itu kayak berlanjut walaupun saya udah nggak neliti lagi, udah nggak nulis apa-apa lagi, tapi masih kepingin tahu apa sih yang terjadi di sana kayak gitu. Sampai akhirnya Ipoh juga meninggal, yang kayak gitu. Anaknya meninggal duluan, tapi juga mereka belum lama ngejual rumah, tapi mereka nggak menikmati apapun. Yang maksudnya orang tua sih mungkin nggak akan berpikir bahwa buat apa lagi kayak gitu. Tapi kan sebagai anak cucu yang apa ya, yang yang tahu tentang kisahnya itu ya sedih aja gitu. Nah, ini beberapa kutipan-kutipan wawancara. Jadi hal yang menyenangkan juga adalah walaupun melakukan klasifikasi data itu agak sulit begitu ya, tapi ketika kita baca lagi, kita kita ngutip-ngutip gitu ya, justru di bagian itu kita ketemu bagaimana menganalisisnya secara kritis dan mengkaitkannya dengan sumber-sumber yang lain. Kayak ini eh, dari Pak RT, bukan nama sebenarnya, dia ngomongin kalau nggak cuma di kampungku aja, ternyata di tempat lain itu udah nggak ada juga, dan di situ Chinese semua, keluarga semua. Kayak gitu. Nah, ini yang dulu waktu saya tesis tuh sayang banget saya nggak ke tempat Ngkong ini lagi, karena dia itu
ternyata yang paling tua di kampung. Umurnya waktu saya etno aja 90 tahunan. Jadi dia udah susah sih emang ngomong pakai pakai pembantu yang ngebantuin dia, dan dia yang kayaknya sih emang yang paling kaya gitu ya. Rumahnya gede banget, di situ ada danau gitu, dan dia tuh mempertahankan tanah dia, mempertahankan rumah dia, dan anak-anaknya tuh mungkin memang dari keluarga yang mampu. Jadi ya udah, bapaknya di situ aja nggak apa-apa, bapaknya seneng gitu di situ karena dia punya memori tentang kampungnya yang sedemikian rupa gitu ya. Walaupun rumahnya itu udah di apa, ada gate-gate community, tembok-tembok besar, dan dia susah gitu kalau mau jalan keluar. Tapi ya mudah-mudahan dia masih bertahan sih. Tapi feelingku memang satu-satunya yang mungkin bertahan tuh cuma dia gitu. Dan ini sebenarnya ada satu potensi preservasi gitu ya. Walaupun keluarga mereka tuh sangat tertutup karena ya bisa dibayangkan, mereka selalu mendapat apa ya, mendapat mendapat ayo jual kayak gitu. Karena gede banget gitu kan tanahnya. Nah, ini kira-kira salah satu yang saya lakukan untuk melakukan klasifikasi data, klasifikasi isu, lalu membuat nama samaran dan mengira-ngira perkiraan waktu kapan diingat. Jadi semua tuh kayak puzzle gitu ketika ngumpulin wawancara, ngumpulin cerita, kita harus susun satu persatu, belum nanti konteksnya apa gitu ya dari BSD-nya, pembangunan kotanya, kampungnya gitu ya. Tapi itu menyenangkan walaupun pekerjaan ini butuh waktu ya, butuh waktu. Tapi kalau dikerjakan dengan menyenangkan, ya, ya, ya senang aja. Mungkin juga karena itu bagian dari saya mencari tahu tentang diri saya sendiri, memahami diri saya dan keluarga saya sendiri supaya nggak hilang gitu aja. Supaya kalau saya punya anak gitu ya, nanti saya bisa cerita ke anak saya tuh dari keluarga eh, apa latar belakangnya, gimana ceritanya dan seterusnya. Tidak tercerabut dari akar. Ya, ini kayaknya udah sih yang tadi. Dan kalau di cultural studies itu memang saya ingat ya, baik Bu Lila, Bu Melani, atau Pak Maneke bilang, ya konsep nanti aja gitu. Berangkat dari isu dulu. Walaupun itu juga penting gitu, gimana kita bisa kerja tanpa konsep. Tapi konsep itu menjadi satu satu hal yang penting sih, tapi nggak awal-awal lah gitu. Nanti dibaca sambil jalan. Kayaknya gitu dulu deh, Mbak Iti. Ya, terima kasih Jenny ya untuk penjelasannya dan juga eh, materi yang disampaikan. Jadi memang dari penelitian Jenny kita melihat ya sebagai autoetnografer ya, Jenny menghargai subjektivitas, kemudian narasi dan juga emosi ya, baik itu emosi pribadi, narasi pribadi ya, sebagai komponen yang penting di dalam memahami dunia yang akan diteliti oleh Jenny. Selanjutnya em, kita mengundang Aldri ya untuk membahas bagaimana konseptualisasi dan juga implikasi dari metode autoetnografi yang digunakan oleh Aldri. Oke, terima kasih Mbak Iti. Terima kasih buat teman-teman yang sudah sempetin datang di minggu pagi ini ya. Bahkan ada teman saya yang baru banget pulang dari gereja, terus nyempetin datang. Terima kasih. Ada juga beberapa praktisi studi Jepang di sini. Ada yang dari jauh-jauh dari Brawijaya juga, ya walaupun pakai Zoom ya. Cuman harus diapresiasi. Dan karena nanti akan ada diskusi soal Jepang sebagai space juga, karena memang konteks saya itu queer migration ya. Jadi nanti kita bisa diskusi soal itu juga. Baik, saya akan langsung share PowerPoint saya. Tunggu sebentar ya. Oke. Sebelumnya saya akan kasih tahu bahwa mungkin akan ada campur-campur bahasa Inggris di sini karena memang ini kebiasaan akademia deadliner seperti saya yang suka daur ulang PowerPoint. Jadi ini ada beberapa slide yang berasal dari ujian prapromosi saya di Jepang eh, bulan Februari kemarin ya. Jadi yang saya eh, jadikan judul di sini adalah Autoethnography Locating Self in Culture.
Dan di sini saya perlihatkan foto-foto saya yang memang menjadi representasi dari penulisan temporalitas saya gitu. Nah, ini yang sebelah kiri itu foto saya pas masih umur 5 tahun kalau nggak salah, ini pas TK di Magelang, sebelum pindah ke Bogor. Kemudian ini waktu saya umur 20 tahun. Jadi umur 20 tahun itu, dan kebetulan waktu itu saya di Jepang. Jadi saya ke Jepang umur 19, kemudian akan menjadi umur 20 di Jepang gitu. Jadi kena upacara coming of age-nya di Jepang itu memang umur 20. Dan itu memang ini saya pas habis upacara coming of age, kemudian pertama kali boleh minum alkohol di Jepang. Dan ini banyak sekali sebetulnya hal-hal yang terjadi di Jepang di pada titik ini, dan membuat apa ya, banyak sekali kesadaran queer saya tuh ada di situ gitu. Kemudian ini juga yang gambar ketiga, ini ada yang tahu ya, ini drag queens. Ini sebenarnya dua teman saya dari komunitas di Kobe dan Osaka ya, komunitas queer dan Kobe dan Osaka. Itu mereka adalah interlokutor saya. Jadi karena mereka yang detail mengenai apa namanya, kelompok queer di Kobe dan Osaka itu, jadi mereka yang mengantarkan saya ke komunitas ini gitu. Dan memang karena walaupun autoetnografi nanti akan saya jelaskan juga, kita harus tergantung pada komunitas gitu ya untuk mengontekstualisasi cerita kita sendiri. Nah, kemudian yang sebelah kanan ini dari game online ya, bisa dilihat bahwa ini bukan cuman orang ya, ada buntut kucing sama apa namanya, kuping kucingnya itu. Ini adalah avatar dari game online Final Fantasy yang memang menjadi satu space lain, cyberspace ya, yang jadi tempat saya melakukan autoetnografi. Maaf, saya lagi sakit tenggorokan, jadi mungkin sekali-sekali saya akan minum. Tapi seperti kata Jenny, kita di sini santai saja ya. Oke, ya. Jadi yang saya ingin tekankan sini adalah autoetnografi sebagai metode reflektif ya. Seperti yang sudah Jenny katakan juga, kita harus melakukan self reflection pada saat melakukan autoetnografi, karena memang self reflection itu yang nantinya akan bisa mendestabilisasi pengetahuan yang hegemonis ya. Nah, self reflection itu akan muncul pada saat kita mengajukan pertanyaan seperti ini. Bagaimana kita menggunakan kisah kita sebagai alat untuk memahami budaya yang ada di dalam hidup kita gitu. Salah satu alasan saya menggunakan autoetnografi itu adalah karena minimnya literatur ataupun cerita mengenai queer dari Indonesia yang migrasi ke negara maju gitu ya. Dan kenapa saya tekankan negara maju? Karena memang negara maju itu yang pada umumnya terbuka untuk queer ya, untuk orang yang mengidentifikasikan dirinya sebagai queer gitu. Memang ada beberapa di Instagram gitu ya. Saya pernah saya follow beberapa diaspora di, ada yang di Inggris, kemudian juga ada yang di Belanda gitu. Itu mereka memang mengidentifikasikan dirinya sebagai queer gitu, orang Indonesia, kemudian mereka memperlihatkan juga partnernya gitu, misalnya laki-laki sama laki-laki, kemudian ada yang perempuan juga, dia partnernya juga perempuan gitu. Tapi itu kan tidak dikontekstualisasi menjadi apa ya, sebuah pengetahuan yang dijadikan penelitian di dalam queer studies gitu ya. Dan saya merasa pada saat saya membaca penelitian-penelitian mengenai queer, itu sudah fokusnya ke liberation yang mengubah sistem menjadi sistem yang equal, tapi juga itu sifatnya lebih asimilasi kepada heteronormativitas gitu ya, misalnya pernikahan gitu. Padahal di kita itu banyak sekali sebetulnya sebelum kolonisasi pun
juga banyak ya, kita sudah mempunyai queer culture yang jauh dari heteronormativity gitu. Dan saya ingin kisah saya ini yang menurut saya unik dan bisa menjadi salah satu insight di dalam apa cerita Indonesian queerness, bukan cuma cerita tapi pengetahuan ya, itu bisa eh, berkontribusi dalam locating Indonesian queer di dalam diskusi mengenai budaya gitu. Nah, oleh karena itu ini masuk ke dalam etnografi kritis ya, karena memang belum masuk ke auto etno, tapi etnografi kritis itu kan dipakai untuk memahami kebudayaan yang di mana kita harus immerse ke dalam komunitas tersebut. Kemudian kita pasti akan memiliki bias gitu ya, tidak bisa dihindari gitu. Kita pasti punya bias, seperti misalnya kayak Baiti pun dekat dengan manusia gerobak di Jakarta pasti punya political bias gitu ya pada saat menulis, kemudian mengontekstualisasi gitu bagaimana Baiti masuk ke dalam resistensi manusia gerobak juga gitu. Nah, kenapa etnografi kritis ini penting? Karena kalau misalnya kita menekankan detachment antara kita dengan para subjek penelitian kita, gitu ya. Bahkan kalau colonizer bilangnya objek penelitian ya, itu kita akan membuat sebuah pengetahuan yang sifatnya esensialis, ya. Karena saya dari studi Jepang, saya akan kasih satu contoh. Ada etnografer Amerika Serikat namanya Ruth Benedict, memang sudah lama sih etnografi worknya itu dia lakukan pada saat masa Perang Dunia Kedua. Kemudian dia mewawancarai dua tentara Jepang yang menjadi tawanan Amerika Serikat gitu. Dan dari situ dia mewawancara untuk eh, mencoba mengontekstualisasi orang Jepang itu sifatnya seperti apa, dan itu untuk approach emosional Jepang gitu ya. Nah, itu kan adalah cara yang klasik pada saat kita melakukan etnografi ya, bagaimana itu metode yang objektif karena kita berbeda sama subjek kita, kemudian itu dibuat untuk eh, mengetahui sikap orang budaya tersebut, sifat-sifatnya seperti apa, kemudian itu bisa dijadikan strategi perang gitu ya. Nah, makanya etnografi kritis itu mencoba untuk tidak melakukan itu dan masuk ke dalam komunitas gitu. Jadi apa yang komunitas rasakan, kita juga bisa merasakan gitu ya. Tapi ada kalanya etnografi kritis ini tidak cukup untuk bisa mengartikulasikan pengalaman atau opresi yang dihadapi oleh orang-orang di komunitas tertentu. Nah, makanya kalau misalnya kita berasal dari komunitas yang teropresi gitu ya, itu nggak ada salahnya kalau kita mengartikulasikan itu narasi menjadi sebuah narasi yang akhirnya juga menantang esensialisme atau pengetahuan yang hegemonis mengenai komunitas kita gitu ya. Jadi memang kalau tadi ada yang dengar ceritanya Jenny soal Cina Benteng, oh tapi kok ini dia malah cerita keluarganya gitu. Kemudian sampai cerita ada Intel untuk penjual kerupuk segala gitu kan, kayaknya sangat subjektif gitu ya. Berbeda dengan kalau misalnya kita berasal dari ilmu-ilmu sosial yang masih positivis gitu, seperti sosiologi atau komunikasi yang apalagi yang kalau pakai pendekatan kuantitatif gitu ya, berasal dari data gitu. Ini emang bisa ya kayak ujaran-ujaran apa yang kita temukan sehari-hari atau obrolan gosipan menjadi data gitu. Itu memang yang kita tentang adalah anggapan-anggapan objektif tersebut gitu ya. Nah, tadi saya mention bias. Nah, yang perlu kita diskusikan adalah apakah bias itu selalu salah? Karena gini, arsip yang digunakan oleh peneliti positivis pun kita harus pikirkan lagi siapa yang bisa membuat arsip tersebut. Apakah yang namanya arsip itu tidak dipilah gitu, tidak ada penyensoran gitu kan. Makanya ada sayings di dalam cultural studies juga bahwa
archive is not apa bukan natural, apa sih, natural ya. Jadi archive is not natural gitu, bahwa arsip itu pasti akan selalu political. Tapi politikalnya itu kalau misalnya kita sudah berbicara dalam ranah official, pengetahuan official itu biasanya dibentuk oleh orang-orang yang punya keleluasaan untuk eh, berartikulasi gitu. Dengan kata lain, hanya orang-orang yang privileged, yang punya power, yang bisa sangat mudah, bukan hanya yang bisa ya, tapi dengan mudah, dengan leluasa memproduksi ilmu gitu. Nah, kemudian dari situ orang-orang seperti ya saya atau Jenny dengan fotoetnografer lainnya itu mencoba untuk membuat self reflexivity itu sebagai apa ya, penantang objektivitas absolut itu ya. Dan memang pasti akan selalu dipertanyakan gitu ya self reflexivity itu, karena dipandang sebagai cara pandang yang bias, nggak bisa diukur, dan nggak stabil gitu. Pasti akan ada yang berubah nih gitu. Mungkin anggapan lo tentang misalnya waria mungkin akan berubah nantinya, ya, pasti. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita misalnya eh, saya bukan waria sih, saya tidak mengidentifikasikan diri saya sebagai waria. Misalnya ada waria yang melakukan autoetnografi gitu. Misalnya di satu waktu dia itu punya sikap yang sangat-sangat eh, LGBTQIA+ yang berasal dari Amerika Serikat gitu ya. Dia mengidentifikasikan dirinya sebagai trans. Oke, itu bisa ditulis gitu. Tapi pada saat ya dalam proses dia meneliti, misalnya dia menemukan sikap apa namanya anti kolonial gitu di dalam produksi pengetahuan, kemudian dia membuat identifikasi sendiri yang jauh, yang lepas dari politik LGBTQIA+ di Amerika itu juga bisa ditulis, dan itu pasti tidak stabil. Pasti dalam proses kita hidup, kita bertemu dengan orang seperti apa, kita bertemu dengan situasi seperti apa, itu akan mengubah persepsi kita gitu. Jadi itu juga menjadi salah satu poin yang penting untuk dibicarakan. Nah, jadi dari self-reflexivity akan menghadirkan pertanyaan-pertanyaan epistemologis. Misalnya, kalau dari contoh saya pertamanya pada saat memulai penelitian autoetnografi ini, saya merasa saya menjadi orang yang paling menderita, si paling victim gitu ya. Ya udah saya apa gay, kemudian di luar negeri kan apa namanya minoritas gitu, kemudian anak beasiswa lagi kan, duitnya juga pas-pasan gitu. Terus saya apa sih gitu. Tapi pada saat saya berkomunitas, makanya ini pentingnya berkomunitas ya untuk etnografer. Sebenarnya bukan cuma etnografer doang, tapi juga akademia in general menurut saya itu, apalagi kalau social humanities ya, itu kita harus berkomunitas gitu, karena memang eh, diskusi-diskusi yang hanya di dalam akademia itu bias. Nah, justru itu yang saya sebut sebagai bias yang tidak adil gitu ya, karena memang akhirnya kita tidak bisa paham, bukan cuma ngerti, tapi kita tidak bisa paham dengan struggle yang dialami oleh orang-orang yang tidak se-privilege itu untuk bisa mengartikulasikan pengalamannya secara baik gitu. Karena misalnya kan kita sering dengar, oh ini orangnya ngomongnya agak membingungkan, mungkin karena apa namanya, dia nggak berpendidikan ya. Yang itu maksudnya orang-orang yang dibilang tidak berpendidikan itu tuh sebetulnya mereka juga punya caranya sendiri untuk mengekspresikan pengalamannya, dan itu juga adalah ilmu pengetahuan gitu yang mesti kita lihat juga, yang mesti kita ketahui ya. Dan dari situ, dari kita berinteraksi dengan orang-orang di luar akademia, let's say, kemudian kita juga mempunyai pengalaman sendiri gitu dari bagaimana kalau misalnya queer yang fokusnya ke sexuality, pasti itu dia akan eh, mencoba untuk mengkontekstualisasi desire-nya dulu ya. Nah, kemudian dari bagaimana dia ngurusin desire-nya,
itu pasti dia juga akan memiliki pertanyaan-pertanyaan epistemologis gitu. Misalnya kayak saya, oh kenapa sih saya kalau misalnya bilang di dating app gitu, kalau misalnya saya dari Indonesia gitu ya ditanya, itu ada beberapa kali orang Jepang yang cancel gitu, udahlah kita nggak usah ketemu gitu. Tapi pas saya bohong gitu ya, oh saya dari Singapura gitu, itu mereka akan datang gitu loh, akan ya udah kita jadi ketemuan gitu ya. Itu kan adalah salah satu pengalaman yang sebetulnya tidak bisa didapat kalau kita tidak being authentic gitu ya. Misalnya di akademia, akademia itu harus sikapnya mesti gimana, mesti proper gitu ya. Jadi sebetulnya ya ada ada pengetahuan-pengetahuan yang tidak bisa didapatkan dari kehidupan si akademia proper itu gitu. Jadi memang kalau misal kita melihat tulisan-tulisan autoetnografi itu banyak sekali tulisan yang mungkin bagi em, akademia yang klasik gitu ya, itu akan dilihat sebagai tulisan yang nggak proper gitu. Loh, kayak gini kok jadi disertasi sih gitu. Nanti akan bersambung ke topik berikutnya gitu ya. Nah, tadi ini ya yang menantang pandangan esensialis gitu. Kayak misalnya saya yakin subjek saya pun misalnya gay, lesbian, kemudian trans gitu, itu pasti ada pandangan esensialisnya gitu. Misalnya kalau yang saya lihat di diskusi misalnya di sosial media atau bahkan di dunia medis gitu ya, itu yang namanya queer itu sering banget diasosiasikan dengan eh, kultur free sex gitu, yang akhirnya berujung pada penyakit menular seksual gitu ya. Tapi kan itu pandangan yang sangat esensialis gitu. Maksudnya kalau gay, lesbian, oh mereka pasti fokusnya ke seks gitu. Padahal kan juga sebenarnya kami punya kehidupan yang sama dengan manusia yang dianggap normal gitu ya. Dan itulah sebetulnya yang mesti diajukan, dipropos di dalam penelitian autoetnografi seperti ini ya. Nah, dan sebetulnya ini juga kita harus terus mempertanyakan kebenaran ya, karena sebetulnya kebenaran itu kan sifatnya subjektif radikal, tergantung pada embodiment. By the way, saya baru tahu bahasa Indonesia embodiment itu tadi malam, katanya perwujudan ya. Kalau di dalam filsafat itu adalah penghayatan tubuh. Jadi apa yang kita alami dengan tubuh kita ini dalam kehidupan itu adalah ilmu yang bisa bukan ilmu pengetahuan yang bisa kita refleksikan gitu. Kemudian konteks sosial dan temporalitas gitu ya. Misalnya kalau apa Cindo gitu, misalnya pas tahun habis reformasi itu ada apa ya namanya anxiety gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat di konteks yang sekarang gitu ya, itu kan Cido juga akhirnya ada yang menjadi selebriti gitu, karena si ada pengaruh dari K-pop misalnya gitu, dan Cindo kan yang secara fisik itu yang lebih dekat dengan Korea misal seperti itu. Akhirnya ya ada padahal dari Koko terus dipanggil jadi Oppa kayak gitu, padahal pakai makeup doang. Nah, itu kan juga ada perubahan persepsi dan itu juga menjadi apa ya? Sebuah bukti bahwa kebenaran itu ya sangat subjektif gitu. Kayak misalnya kita punya pandangan yang berbeda soal Prabowo yang dulu tuh pas Prabowo masih zamannya eh, apa namanya jadi rivalnya Jokowi. Terus kemudian sekarang pas dia nggak jadi rivalnya Jokowi lagi, dibikin jadi apa sih gemoy lewat TikTok. Akhirnya kan kebenaran tentang Prabowo itu sangat berubah gitu. Dan itu yang harus kita perhatikan. Kita jangan lengah sama konteks sosial dan temporalitas itu. Kemudian dan tentu saja struktur kuasa ya yang seperti saya bilang tadi, bahwa yang namanya arsip yang menunjukkan kebenaran itu kan juga sebetulnya bisa menjadi arsip yang bisa diakses itu karena eh, diberikan aksesnya oleh orang-orang yang memiliki power gitu. Nah, selama saya mengerjakan autoetnografi, itu ada pertanyaan-pertanyaan yang saya dapat dalam akademia.
Misalnya salah satunya ini. Yang pertama dari co-promotor saya sendiri, how important is your story so that you feel the urge to do autoethnography? Aren't there already enough gay people here that you can observe with more objective approach? More objective approach menurut dia itu adalah seperti wawancara gitu, atau ya etnografi yang kitanya itu bukan pelakunya gitu. Jadi kita itu harus memposisikan diri kita sebagai peneliti dan si para gay lain itu menjadi interlokutor saya gitu. Nah, itu akhirnya yang bikin salah satu yang bikin apa S3 saya lumayan lama, dan ini yang bikin yang sempat bikin apa promotor saya dan promotor saya itu agak-agak berantem gitu ya. Tapi akhirnya sekarang sih sudah apa namanya baiklah, saya sudah diterima. Nggak tahu apakah ini saya diterima oleh co-promotor saya karena dia mau pensiun aja, jadi saya mesti buru-buru selesai, atau memang dia sudah paham gitu ya. Tapi itu pasti ada yang seperti itu. Kemudian ini di Indonesia, ini rekan dosen satu jurusan nih ya, waktu itu lagi pelatihan soal metode studi Jepang. Kemudian ada pertanyaan, kalau di dalam disertasi gini, apa bedanya cerita lo sama curhatan dan bagaimana mempertanggungjawabkan cerita itu sebagai data gitu. Kalau orang cultural studies melihat pertanyaan ini, mikirnya ini adalah pertanyaan yang inosen gitu loh, karena memang ya di dalam apa ya studi sastra pun kan sering dibilang kalau kita mau tahu eh, budaya negara itu, politik negara itu gitu, baca aja karya sastranya gitu kan. Nah, terus itu ada yang fiksi gitu kan. Ya walaupun terinspirasi dari kejadian nyata, sejarah nyata, terus apa bedanya eh, catatan kita yang kita dapat dari pengalaman hidup kita itu dengan teks-teks seperti itu gitu. Even di dalam ilmu sejarah pun kan ada di Prancis dulu sempat ada mazhab Lezanal ya, mazhab Anal itu yang mengandalkan narasi-narasi dari lokal gitu. Oke, baik, sebentar. Eh ya, jadi ini juga ada dari eh apa pemilik jurnal, reviewer jurnal, dan ini adalah komennya. Eh by the way, karena waktu saya katanya sudah habis, jadi kita harus apa ya? Saya harus lompat. Em, ini kita memahami posisi kita dalam kebudayaan lah ya. Kemudian kita harus merefleksikan kembali. Saya akan langsung ke dalam masuk ke dalam narasi saja ya gitu. Nah, ini nanti silahkan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan langsung tanyakan ke saya gitu. Nah, ini saya kenapa berpikir kita tidak harus apa namanya menempatkan diri kita ke dalam eh, si paling victim, karena memang kalau misalnya sudah bisa kita sekolah, apalagi misalnya ke luar negeri seperti saya itu kan menjadi privilege yang akan membantu kita untuk lebih mengidentifikasi posisi kita dalam suatu latar budaya, gitu ya, membantu kita kepada interpretasi yang lebih peka dan terbuka pada banyak posibilitas. Nah, ini nggak usah ya, karena tadi sama Jenny juga udah dijelaskan. Nah, ini adalah contoh penulisannya yang saya bilang eh, harus evokatif. Evokatif itu kayak engaging, jadi jangan sampai orang itu membaca tulisan kita seperti membaca deskripsi yang nggak punya emosi gitu ya. Jadi emang harus ditempatkan bagaimana sih kita membuat si para pembaca itu bisa merasakan emosi kita gitu. Karena itu sangat penting ya aspek emosi, karena kita harus membuat pembaca itu memahami apa yang kita hadapi gitu. Ya seperti ini ya, kayak ini pengalaman saya pas SMA, gimana sebetulnya yang membuli saya itu guru sosiologi saya sendiri gitu, dan ini yang di sebelah kanan itu ini ya apa kontekstualisasinya, bagaimana saya mencoba untuk eh, apa memahami apa cerita saya ini, episode saya ini dengan perspektif budaya gitu. Kemudian ini ya
apa namanya pengalaman saya pada saat memakai dating apps gitu ya. Kenapa bagaimana saya menemukan bahwa sebetulnya di Jepang pun saya nggak bebas-bebas amat, bahwa saya pun masih berada di dalam cengkraman homonormativism gitu ya. Kenapa mesti ada lu top atau bottom itu kan sangat apa ya namanya? Ada relasi kuasa antara yang attack dan yang menerima gitu kan. Itu kan sangat-sangat apa ya heteronormatif kalau misalnya di cewek dan cowok kan. Tapi kenapa kita udah capek-capek cowok sama cowok gitu mesti ngikutin yang cowok sama cewek gitu. Itu kan maksa sekali gitu ya. Kemudian bagaimana sebetulnya homonormativism itu direproduksi di dalam online spaces ini juga membuktikan bahwa ya eh, liberated pun masih berada di dalam apa namanya cara-cara queer yang hegemonis gitu ya. Nah, ini adalah kesimpulan dari penelitian saya bahwa saya itu ambigu ya, bukan kalau dalam konteks queer migration itu yang namanya orang berasal dari negara yang opresif pada queerness gitu. Kemudian pas mereka pindah ke negara yang liberated, itu kita tidak bisa melihat individu-individu tersebut sebagai orang yang mencari kebebasan secara seksual atau secara gender performance gitu. Tapi kita juga harus melihat mereka itu lebih kompleks gitu. Misalnya dari Indonesia, negara yang secara hierarki itu lebih apa rendah dari Jepang gitu ya, negara berkembang gitu ya, namanya juga. Saya sampai bilang sebetulnya Indonesia itu bukan negara berkembang, tapi negara recovering karena kan dulu kan dijajah gitu ya. Kemudian saya bilang bahwa ya kompleksnya di situ bahwa bagaimana kalau misalnya saya disclose negara saya sebagai orang Indonesia, oh saya apa namanya sangat-sangat nggak dapat apa pasangan nggak bisa sefun orang-orang yang memang berasal dari negara white gitu ya. Kemudian yaitu salah satunya tadi queerness-nya hegemonis. Kemudian eh, akhirnya saya mengajukan eh, recommendation bagaimana kita membangun solidaritas untuk resistensi. Ya. Nah, satu lagi sedikit lagi, maaf, ini eh, saya ambil satu contoh yang dekat dengan lingkungan UI ya, gitu. Dengan lingkungan saya itu ternyata tahun 2012 ada em, disertasi dari dosen FKM UI yang lumpuh akibat Charcot Marie-Tooth dan dia dengan autoetnografinya mengungkap respons sosial budaya pada tubuh yang disabled gitu, yang berbeda tergantung dari hubungan pertemanan. Jadi bagaimana teman-teman satu departemennya melihat dia dan akhirnya dianggap sebagai orang yang merepotkan apa gitu. Pokoknya udah tahu lumpuh tuh malah dijulidin gitu. Tapi kalau si mahasiswanya itu malah apresiasi ke dia dan juga apa namanya teman-temannya pas lagi kuliah itu ternyata yang suportif ke dia malah teman kerja itu yang akhirnya malah ngebully padahal itu FKM gitu kok. Makanya dia mempertanyakan kenapa kita Fakultas Kesehatan Masyarakat yang harusnya inklusif ke orang-orang yang let's say disabled seperti saya gitu, tapi kok sikapnya pas ada staff yang disabled mereka seperti itu gitu. Nah, ini contoh penulisannya dia seperti ini. Jadi disertasinya bisa dilihat ya di lib UIACA ini kalau misal mau baca. Dan menurut saya ini temuannya juga banyak ya bagaimana dosen FKM yang kuliahnya di antropologi itu dia malah menemukan eh, kurangnya sistem ya. Dia jadi bisa mengkritik sistem di FKM UI eh, beserta dengan apa namanya kontradiksinya sebagai Fakultas Kesehatan Masyarakat tapi tidak inklusif dan ya disertasi ini bisa menjadi satu yang berkontribusi pada kritik terhadap sistem. Nah, ini rekomendasi saya. Yang pertama adalah pahami bahwa pengalaman atau live experience adalah pengetahuan yang valid. Ya, bukan cuma curhatan, tapi kalau misalnya dia orang yang terrepresi, live experience itu ya adalah pengetahuan gitu ya. Kemudian selalu pikirkan bagaimana pengetahuan kita dapat engage dengan berbagai macam individu. Jadi bagaimana autoetnografi itu harus ditulis dengan bahasa yang simple agar ya nggak cuma orang akademi doang yang paham gitu, tapi juga orang-orang luar akademi itu paham. Karena kan tujuannya diseminasi ilmu ya. Kemudian kemahiran menulis itu
ya nggak bisa didapatkan secara instan ya. Jadi memang harus baca berbagai autobiografi, esai, dan genre lain sebagai proses penyerapan intertekstual. Kemudian bisa kalau misalnya mau latihan, latihan dengan kegiatan yang lekat dengan keseharian, misalnya storytelling melalui media sosial seperti itu. Ya itu juga bisa. Nah ini further readingsnya kalau misalnya mau baca, silakan dicari. Terima kasih. Maaf lama. Baik, terima kasih Aldri dan terima kasih juga Jenny. Mungkin dari teman-teman sekalian, silakan jika ada pertanyaan untuk Aldri dan Jenny. Aku ingat ada beberapa buku yang selalu dipakai sama etnografer gitu, etnografi. Tania Muraili itu pasti deh. Tapi itu ini banget ya, babon banget dan mungkin agak susah gitu kali ya kalau untuk awal-awal. Tapi ada yang sangat sangat apa? Sangat pop gitu. Margin Kiri ngeluarin buku yang ini. Um, Rowan Van Voors, eh, tempat terbaik di dunia kalau nggak salah. Dia turun turun turlap ke kampung, kayaknya sih kampung pulau gitu. Dia dia ceritain gimana gimana warga di sana bertahan survive dari banjir yang selalu datang gitu. Itu seru banget, bukunya tipis dan menyenangkan baca itu. Ada lagi yang lain sih kayak Lea Jelinek, tapi banyak yang berhubungan sama kampung. Yang itu, yang margin kiri, yang Rowan Van Voors itu seru buat dibaca dan nggak melelahkan dan menyenangkan. Mbak Iti aja nanya dulu deh, apa kek ngobrol apa kek, Bay? Em, Mungkin pertanyaan dari saya tadi kan dari Aldri eh, bicara soal bias ya. Jadi mungkin ada tips kah dari Jenny dan Aldri ya untuk menghindari bias itu sendiri bagaimana ketika kita sedang melakukan penelitian autoetnografi. Dan satu lagi mungkin selama kalian berdua itu melakukan penelitian dengan metode ini, sebenarnya kendala-kendala lainnya itu apa sih yang mungkin tidak tertulis di dalam penelitian? Oke. Pertanyaan pertama tadi apa, Bay? Sorry, lupa. Cara menghindari bias. Kalau cara menghindari bias itu ini juga sulit ya, yaitu otokritik. Tapi kalau misalnya saya melakukan otokritik itu mungkin lebih mudah buat saya ya, karena saya juga orang Asia gitu. Walaupun saya berada di dalam komunitas itu kan juga banyak sekali orang asingnya ya. Jadi orang kulit putih apa gitu. Nah, dengan pengetahuan saya yang saya dapat dari latar belakang pendidikan saya gitu ya, bahwa ya pasti sikap kolonial itu adalah dari orang kulit putih gitu ya. Nah, otokritiknya itu di situ walaupun mereka teman satu komunitas, tapi saya bisa aja gitu loh, kayak menemukan eh, misalnya ujaran-ujaran mereka atau misalnya sikap-sikap mereka yang misalnya memandang Jepang gitu sebagai site mereka untuk mengkolonisasi gitu ya. Walaupun mereka nggak bilang, "Hi, I'm colonizer," enggak ya, nggak ada ujaran seperti itu, tapi dari sikapnya itu bagaimana mereka mengesensialisasi orang Jepang misalnya kalau cowok Jepang sih gampang lah mereka pasti kalau misalnya apa namanya lu ajak dikit lu duduk di bar pasti ada yang nyamperin. Nah, lu kan orang putih gitu. Nah gua kan gaijing apa orang asing yang bukan kulit putih maksudnya apa ya muka saya hampir sama orang Jepang gitu kan dan saya dianggap tidak menarik yang seperti itu. Jadi otokritik terhadap eh, apa namanya kolonisasi ada, tapi juga yang pertanyaan kedua itu hal halangannya apa? Yang tadi nggak saya tulis ya, itu adalah eh, berdamai dengan shame di masa lalu ya. Jadi kalau dulu misalnya sebelum kuliah saya nggak mau saya dibilang banci gitu ya, apalagi sama sama guru saya sendiri gitu. Tapi akhirnya pas saya bertemu dengan komunitas dan ya ya udah lo nggak apa-apa lo mau feminin kayak mau apa nggak ada yang salah sama lo yang penting kan lo berbuat baik sama orang lo kontribusi lo ngajar lo apa jadi kita menemukan self worth di situ
Jadi ya memang shame itu come to terms-nya sangat-sangat sulit sih. Tapi itu yang mesti dihadapi sama semua etnografer. Ya, thank you Aldri. Ini ada pertanyaan juga dari Patres ya di chat box. Patres mau tanya khususnya tadi ketika Aldri menjelaskan metodenya saat ditanya promotor atau kopromotor, bagaimana berargumen bahwa experience kita cukup atau sahih untuk membangun pengetahuan akademik, sementara ada metode-metode lain yang lebih objektif. Kemudian yang kedua, sejauh mana kita mengelaborasikan pengalaman kita pribadi dengan orang-orang dengan share experience ya sesama queer, sesama Chinese dalam riset kita. Tadi Petra sempat lihat sekilas ada slide Aldri soal resonansi dengan komunitas yang kita wakili. Ya, terima kasih Pak Tres pertanyaannya. Pak Tres tuh alumni CS juga bukan? Iya, Alumni CS Kak. Oh, nggak Di salah. atas. Ini ya. Ya, Ya. itu Nggak seangkatan angkatan Adit. situ. kayaknya Seangkatan pernah Adit. Adit. kayaknya pernah ketemu di mana ya, di Innosars apa Apres, saya lupa. Kayaknya pernah lihat presentasinya. Oke, jadi pertanyaan yang dari Patres tadi, argumennya apa ya? Saya kayaknya di tulisan saya sudah merasa cukup berargumen, cuma karena memang kata promotor saya, psikopromotor saya itu kan dari sosiologi ya, dan dia queer juga gitu loh, dia cewek, partnernya perempuan juga, tapi karena dia berjuangnya itu memperjuangkan apa namanya hak eh, apa spouse bisa buat partnernya itu dia jadinya sangat terbiasa dengan bagaimana kita memperlihatkan pasangan queer yang proper kepada officials gitu, authorized officials gitu ya. Dan itu yang bikin kayaknya kita nggak bisa nih kalau misalnya lu bener-bener disclose semuanya sampai hubungan seks lu gimana gitu kan. Ya itu masalah sangat personal gitu ya. Tapi akhirnya mungkin bukan saya ya yang langsung apa berargumen ngena gitu. Tapi itu si promotor saya dia bilang gini. Ya lo gini deh, lo pernah baca nggak bukunya Edward Said yang Out of Place, gimana dia itu apa namanya menceritakan ambiguitasnya dia sebagai orang Palestina, tapi dia punya US passport gitu ya. Dan itu kan walaupun cerita sangat deskriptif gitu ya memoarnya dia, tapi dipakai sebagai referensi eh, saat kita mau ngomongin apa namanya ambiguitas dalam identitas budaya gitu. Nah ini terus bedanya sama Aldri apa? Apakah itu cuma gara-gara yang nulis Edward Said aja kayak gitu? Nah yang kedua, mungkin itu jawaban yang enak kali ya. Terus dan dia bisa ngomong kayak gitu karena dia sama-sama profesor gitu. Kemudian yang kedua, sejauh mana kita mengelaborasikan pengalaman kita. Oke, ini jadi yang kelewat tadi nggak saya jelasin karena waktu juga itu autoetnografi itu bukan berarti kita mengandalkan solely eh, narasi kita ya, tapi kita juga harus menemukan orang-orang yang punya epiphany yang mirip gitu. Jadi makanya saya pun punya narasumber ya sama seperti Jenny. Narasumber saya itu dua orang dari Malaysia gitu ya, dan mereka juga ternyata pas udah ngobrol apa segala macam itu mereka juga memiliki pengalaman yang mirip gitu. Jadi itu sebetulnya seperti apa ya, kita punya apa pengalaman yang beresonansi karena kan tadi ada pertanyaan dari teman saya bagaimana cara kita menggunakan temuan lo ini untuk menguji saat kita mau mengerti apa namanya Southeast Asian gaze yang lain gitu kan. Oh ya udah, ini jadi memang pengalaman saya itu sangat disaring ke dalam Southeast Asia gitu karena memang ternyata yang penting itu bukan cuma masalah seksuality kalau di dalam kasus saya tapi juga masalah etnis dan ras gitu ya. Itu aja sih Pak Tres. Itu Mirta ngangkat tangan, kayaknya tadi dia bilang mau nanya. Jenny ada Ya, tambahan? mungkin Kak Jini ada tambahan dari pertanyaannya Patres. Iya, sebenarnya em, kita ketika melakukan riset gitu bahkan satu orang narasumber aja bisa disebut
bisa disebut sahih gitu kan kalau dalam cultural studies suaranya kita akui begitu ya. Tapi paling tidak sih memang seperti yang Aldri bilang sih sama sih kurang lebih kita harus nemuin yang resonan kayak saya tuh baru ketemu hmm, Walaupun walaupun persoalan mengenai warisan tanah itu terjadi di banyak keluarga Chinese gitu, ternyata itu juga banyak terjadi juga di keluarga Betawi yang punya peninggalan tanah banyak dan itu baru kemudian harinya gitu saya tahu gitu dan itu mewakili apa mewakili cukup mewakili sih, tapi sejauh mana ya paling tidak harus menemukan satu dua yang beresonansi sih untuk membuat membuat mengobjektifkan yang subjektif itu gitu. Ya nggak sih? Iya. Dan itu salah satu kelemahan dan kontroversi dari autoetnografi karena selalu dibilang kita curhat doang, kita subjektif. Padahal itu mengakomodir semua suara, termasuk suara-suara yang nggak pernah ngomong, jadi satu narasi alternatif, jadi satu tulisan yang kalau di di yang lain itu mungkin nggak pernah diomongin karena kita berani ngomongin trauma-trauma bahkan menggali masa lalu yang menyakitkan yang kayak gitu. Itu kelebihan juga jadinya sekaligus kelemahan gitu. Nah, beruntungnya teman-teman atau kita yang kuliah di cultural studies, eh, kita punya seperangkat seperangkat apa ya konsep-konsep dari pemikir-pemikir yang secara apa ya secara nggak langsung udah mempengaruhi kita untuk kritis dalam menganalisis setiap data bahkan menganalisis diri sendiri dan refleksi kita sendiri gitu. Jadi itu ya udah bisa aja gitu kemudian kita bisa bisa kritis dan berusaha jadi objektif ketika menemukan konsep-konsep yang tepat untuk membongkar konstruksi atau relasi kuasa dan lain sebagainya yang jadi data di tulisan kita. Tapi memang PR-nya lagi kalau kalau udah punya banyak data, kemudian ini juga jadi satu kesulitan ketika melakukan penelitian. Bagaimana kita kemudian mengklasifikasikan data berdasarkan keyword-keyword, isu-isu, kemudian studi literatur yang banyak yang harus dibaca begitu ya, apalagi untuk disertasi bahkan untuk Aldri gitu ya. Itu jadi PR tersendiri. Nah, kalau autoetnografi sendiri mungkin yang perlu di apa ya ditekankan itu ketika ketika ada etika relasional kita kita kenal sama narasumber kita yang bukan cuman orang lain tapi dia bisa jadi adalah teman sendiri keluarga sendiri dan kita harus menjaga hubungan itu bagaimanapun kita nggak bisa apa namanya membuat silaturahmi yang ada tuh jadi rusak karena kita masuk ke dalam satu permasalahan di dalam keluarga gitu dan itu yang sulit dan harus dijaga betul gitu. Kayak informan kunci saya yang PRT itu selesai saya wawancara terus nanyain saya nomor kontak om saya buat jual jual tanahnya dia misalnya yang kayak gitu dan saya harus ngejaga om saya yang lain untuk nggak berhubungan sama dia biar langsung aja gitu misalnya ke BSD-nya gitu jadi nggak usah lewat dia misalnya yang kayak gitu-gitu. Oke, ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Aisyah Az-Zahro dan juga Regina ya, yang mungkin pertanyaannya itu terkait dengan kriteria informan snowballing, kemudian conceal background sebagai sosok yang melakukan penelitian, kita harus infokah kita sebagai peneliti atau supaya menjaga jaraknya dengan narasumber itu seperti apa. Ini ada Mirta dan juga Rizky Mustafa Arisun ya. Rizu yang ingin mengajukan pertanyaan. Mungkin dari Mirta dulu, silakan. Halo Mirta juga CS loh. Kayak gini. Halo, halo, Assalamualaikum Bu Lila, apa kabarnya? Kak Jenny, Kak Baiti. Bu Lila, semoga sehat selalu. Iya, izin bertanya. Jadi sebetulnya masih berhubungan dengan pertanyaan Kak Patres mengenai self-reflexivity atau bias itu. Sedikit curhat juga, saya sedang mengerjakan penelitian tentang etnografi, tapi saya nggak tahu nih sebenarnya autoetnografi atau enggak, tapi
kurang lebih saya banyak dapat pertanyaan, loh, apa bedanya dengan curhat gitu dari sebuah universitas di Bandung gitu, tempat saya melakukan penelitian sekarang. Jadi saya masih struggling untuk menjelaskan bahwa metode yang saya lakukan itu memang dapat dibuktikan keabsahannya. Dan terkait dengan topik dari penelitian saya itu kebetulan adalah saya meneliti tentang sekolah Islam di Bandung Barat dan Cimahi, kemudian hubungannya dengan latar belakang keturunan keluarga. Jadi ini adalah perusahaan keluarga yang panjang dengan latar belakang NU, Muhammadiyah, dan Persif gitu. Kemudian saya berada di tengah-tengah itu gitu, ingin melakukan penelitian etnografi karena ada permasalahan ABC. Nah, ketika saya bawa ke suatu lembaga ini, memang masih banyak pertanyaan seperti itu gitu. Deskripsi saya apakah bahasanya itu kurang meyakinkan. Tadi Aldri menyampaikan bahwa bahasanya harus engaging. Tapi ketika saya menulis, kadang-kadang ketika saya mencoba engaging, um, oleh beberapa orang masih kok terlalu curhatan gitu. Nah, mungkin ada tips-tips ketika deliver rich data itu tadi untuk lebih apa ya, aktual, faktual, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Gimana, Jen? Kalau dari aku Mohon ya, maaf, biar mohon biar maaf. itu nggak terjebak pada curhat. Ya Bu Lila mau ngomong dulu nggak apa-apa. Mirta, dan yang lain juga, kalau mau melakukan penelitian, apalagi sedang mengejar tesis atau disertasi, yang paling penting pertanyaannya itu ada nggak pembimbingnya? Kalau pembimbingnya tidak tersedia, meskipun Anda punya data dan 1.001 macam alat untuk membuat riset, nggak akan bisa gitu loh. Ya kan, Jen? Nggak mungkin, misalnya Jenny pergi ke eh, dosen lain yang kurang menguasai etnografi, ya kan nggak mungkin diterima. Ya, Aldri juga demikian. Kalau tidak ada senseinya yang bersedia menjadi bumper, misalnya bumper, ya susah gitu loh, Mirta. Jadi eh, pandai-pandailah ketika kita bersekolah itu melihat konteks yang ada ya, situasi sikon yang ada. Jangan masuk dengan satu penelitian yang bagus sekali, datanya sudah ada sekali, semua sudah ada, tapi nggak ada pembimbingnya di situ mau ngapain gitu. Nah, kadang-kadang universitas swasta itu suka dibolehin gitu. Terus Anda mendapat seorang pembimbing yang nol pengetahuannya tentang itu. Nah, jadi berantakan kalau saya bilang gitu. Makanya kita kalau di UI ya kalau nggak ada pembimbingnya Anda akan dibilang gitu. Silahkan mengganti tema lah. Kalau misalnya memang mau menulis di kami gitu. Kalau nggak ada pembimbingnya siapa? Karena pembimbing itu kan menjadi bemper juga. Ya, Begitu, tapi Mirna ya. Jadi sorry nih, saya masuk aja supaya lebih cepat. Tapi kalau misalnya dari komennya Bu Lila tadi ya, kalau saya lihat buku-buku autoetnografi yang saya baca sebagai referensi memang seperti Caroline Ellis gitu, kemudian Tony Adams itu juga mereka bisa apa ya membuat buku autoetnografi itu karena mereka sudah PhD dan sudah jadi dosen gitu. Jadi Iya, dia betul betul. punya apa ya alas legitimate gitu. Makanya tadi yang saya Ya, bilang yang pertanyaannya Patres juga tadi pasti ketemu sama akademisi yang nggak paham urgensinya autoetnografi apa, kemudian baru si dosen saya itu yang kebetulan juga maco ya Bu Lila pernah ketemu sama dua-duanya promotor dan kopromotor, dia yang sangat asertif gitu ya bahwa dibilangnya lo tuh kurang baca ya masalah yang kayak gini, lo nggak ngerti CS kayak gitu. Tapi kan saya nggak mungkin di dalam relasi kuasa gitu di ruang ujian itu saya berbicara itu gitu. Jadi memang iya, akademia itu sangat precarious ya. Kita juga mesti tahu relasi kuasanya seperti apa gitu. Dosen yang ini tuh powernya tuh seperti apa. Terus apakah dia punya sikap politis tertentu itu kita mesti tahu. Kita tidak bisa fully apa namanya idealis pada saat kita di dalam akademia karena
ya apa ya, sad but true gitu, tapi power play itu sangat-sangat ada di dalam akademia gitu. Tapi yang udah dilakukan Mirta nggak salah sih, maksudnya kalau udah punya apa namanya narasi yang engaging gitu itu bagus. Cuman ya itu perlu ada wadah yang tepat aja gitu dan pembimbing yang tepat aja gitu. Nambahin Ya, mungkin memperkuat konteks ya, Bu. ya, Studi literatur dengan memperkuat konteksnya. Dan itu bikin sahih gitu, literatur, jurnal. Karena mau nggak mau kalau autoetnografi nggak kuat literatur kayak konteks, sejarah apalagi, jadinya ya cuman cerita novel pada akhirnya gitu. Makanya kita bisa bikin tesis atau disertasi itu sangat tebel gitu. Karena mau ngomongin tentang sejarah, narik ke sejarahnya juga panjang. Mm-mm. ya kan kita kalau riset itu tujuannya adalah membuktikan sesuatu. Ya, itu yang harus diingat. Dan Anda harus kerja banyak sekali kalau memang etnografi. Karena itu kan kerja lapangan. Ya, jadi harus dibuktikan kalau itu memang seperti apa yang kita rancang. Ya, selama misalnya Mirta, kalau kalau saya ya, selama misalnya mahasiswa itu bisa membuktikan bahwa apa yang dia rancang runut, transparan dan bisa dibuktikan, itu oke gitu loh. Ya, karena kita kan ilmu pengetahuan terbuka. Ya, nah ini adalah salah satu cara misalnya autoetnografi itu untuk membuat sound itu terdengar. Ya, kalau tidak, buat apa kita menjadi ilmuwan? Nanti tinggalnya di Menara Gading. Tapi saya lihat nih ada Mbak Susi Fitri. How are you, Susi? Silakan. Itu ada pertanyaan di chat box juga sih, yang dari Himi Iya, ya. dari ini ya. eh Dari- Ini auto sama Regina dari ya. penelitian uh, autoetnografi. Apakah penelitian jenis ini di kesimpulannya akan berusaha menarik generalisasi tentang kondisi sosiokultural dari pengalaman pribadi, atau hasil akhirnya lebih menekankan pentingnya pengalaman masing-masing individu? Ya, ini pertanyaannya sama dengan Fitriana ya. Jadi, kalau dari pengalaman saya dan contoh-contoh atau etnografi lain itu adalah ya sama dengan eh, metode di dalam fenomenologi ya, apa namanya yang menggunakan lived experience itu sebagai fokus dari eh, apa bagaimana kita mengkontekstualisasi kebudayaan gitu. Jadi kalau Himi tadi bilang apakah penelitian ini berusaha untuk menarik generalisasi tentang kondisi sosiokultural dari pengalaman pribadi, iya betul, karena memang itulah keadaan sosiokultural yang orang-orang tidak ketahui gitu ya soal struggle gitu. Kayak misalnya kenapa kalau sosial media itu dipakai banget buat ngasih lihat perjuangan orang orang Palestina ya yang lagi dibomin gitu hampir setiap hari gitu. Itu kan sebetulnya secara metode tuh sama aja gitu. Kita menggunakan apa namanya eh, penelitian ini, narasi sendiri itu untuk menunjukkan bahwa ya yang seperti ini itu ada juga gitu. Misal kalau implikasi dari penelitian saya adalah ya bukan berarti orang Indonesia atau orang yang terepresi secara gender seksual itu pas mereka ke tempat yang lebih apa ya welcoming untuk hal-hal seperti itu mereka itu ya sudah mereka sudah bebas gitu. Tapi ada struggle juga loh gitu ya. Ada struggle yang sebetulnya ya sexuality sexuality itu sangat berhubungan dengan yang namanya etnis, ras, even nationality gitu ya. Kalaupun saya mukanya nggak Asia Tenggara amat, tapi pas dengar Indonesia mereka mundur gitu. Pas saya bilang Singapura merekanya mau gitu ya. Jadi ya yang seperti itulah hal-hal yang sangat sulit apa ya didiskusikan kayaknya nggak ada deh nih di misalnya di sastra Jepang gitu ya di bukunya Sugimoto soal masyarakat Jepang gitu ya. Itu nggak ada kan cerita-cerita bagaimana sikap orang Jepang di sekitar orang-orang tertentu gitu ya di komunitas queer itu bagaimana mereka menyikapi queernya apakah mereka mengeneralisasi queernya atau malah mereka apa namanya bikin konseptualisasi khusus
kemarin saya diskusi dengan Reni. Reni itu dosen prodi Jepang juga ya, dan dia melihat penelitian seperti saya, otoetnografi itu sebetulnya kalau di Jepang udah ada sebutannya itu sai bungka ya, sainya itu dari apa sih kayak atomik kecil-kecil, bungkanya itu kultur gitu. Jadi kultur yang kecil-kecil ini yang justru perlu diketahui untuk apa ya me- lebih meredefinisi, rethinking mengenai wilayah tersebut gitu sih Him. Ya, Oke. nambahin dikit. Ini yang pertanyaan ini ya. Jadi hasil akhirnya itu apakah menekankan pentingnya pengalaman masing-masing individu atau berusaha menarik generalisasi tentang kondisi sosiokultural ya keduanya gitu. Karena itu nggak bisa dipisahkan, pasti kita cari benang merahnya. Justru pengalaman-pengalaman individu itu akan kemudian kita tarik generalisasi atau kesimpulannya yang terkait dengan konteks sosial budaya hari ini gitu, apa yang terjadi gitu. Mau nambahin berarti. Ya, silakan Mbak Susi. Oke, Mbak Lila, aduh senang banget bisa ketemu lagi di acara ini. Ini pas banget nih sebenarnya aku pengen ngomongin autoetnografi sama mahasiswa pas di saya sedang ngadain ini, jadi aku nggak perlu jadi narasumbernya. Langsung ada contohnya dua lagi yang sangat menarik ya. Em, dan memang di universitas ya, tapi kan autoetnografi atau kalau dalam dunia pendidikan, kita ada juga riset yang mirip seperti ini, namanya yang mirip autoetnografi namanya educational living theory. Itu tuh dia action research tapi kayak berkelidanan sama autoetnografi gitu. Nah, memang benar tadi kata pembicara bahwa ada relasi kuasa ya di dalam universitas. Nah, saya pikir kita dosen itu memang juga harus mengadvokasi teori-teori seperti ini, kayak apa metode-metode seperti ini. Misalnya kayak saya di BK gitu ya, di Bimbingan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan di UNJ, itu kan penelitiannya sangat tradisional ya, biasanya sangat positivistik, sangat eksperimen, atau misalnya penelitian korelasional sangat kayak gitu gitu. Nah, kami mulai sebenarnya ingin membuka gitu ya mahasiswa untuk mengerjakan penelitian-penelitian yang autoetnografi atau educational living theory gitu, karena bagaimanapun juga practitioner itu sangat penting kan punya voice gitu. Nah, saya pikir autoetnografi, educational living theory itu adalah penelitian-penelitian yang voice based gitu. Jadi dia memberikan voice pada praktisi-praktisi mengenai apa yang terjadi di lapangan, dan juga khusus autoetnografi itu terutama dalam desa gitu ya, karena guru desa itu kan perlu memproses ya pengalaman-pengalaman dirinya. Tadi sebagian bilang bahwa itu juga bersifat terapeutik gitu ya. Nah, itu kalau di desa juga autoetnografi itu bisa bersifat terapeutik gitu. Nah, jadi kita memang mesti mengadvokasi. Jadi kalau saya gitu sebagai dosen kayak gerilya gitu sama teman-teman gitu. Ini ada penelitian kayak gini, kayak gini, kayak gini, dan harus berusaha meyakinkan. Jadi kayak advocate gitu ya, meyakinkan teman-teman bahwa penelitian seperti ini tuh layak adanya untuk diteliti oleh mahasiswa kita. Dan kemudian juga mengenai kok terjadi curhat, ya saya pikir penting konteks itu menarik juga, dan juga terutama resonansi tadi gitu, resonansi yang bukan hanya pada narasumber lain, tapi juga bagaimana pengalaman kita ini beresonansi dengan pengalaman orang-orang yang meriset yang sama gitu. Jadi kayak politik penulisannya itu ya dalam citasinya gitu, misalnya kita ngomongin masalah yang kita angkat, masalah diri kita, tapi kita juga melakukan citasi, menggunakan citasi untuk memperlihatkan bahwa pengalaman kita ini juga dialami oleh orang yang meneliti hal yang sama gitu di belahan bumi lain atau di dalam konteks yang lain gitu. Itu saya pikir cara engage yang personally akademik gitu lah saya menyebut. Saya pikir itu. Makasih deh. Terima kasih Bu Susi. Si Yes, Mbak itu Susi. saya juga Kasih Bu. sebenarnya waktu itu ada disertasi atau tesis saya lupa, pokoknya yang bikin itu laki-laki. Dia jadi kepala sekolah ya, kemudian dia apa namanya menulis autoetnografi dia
saat udah bukan jadi guru lagi tapi jadi kepala sekolah gitu, dan memang bagaimana dia dealing dengan apa birokrasi, kemudian sikap staff dan mahasiswa, bukan mahasiswa, siswa yang berubah ke dia itu ternyata bisa juga apa ya namanya menjadi sebuah pengetahuan baru tentang institusi pendidikan gitu. Jadi saya sih sangat setuju ya kalau misalnya ada apa eh, dalam pendidikan, penelitian pendidikan konseling itu atau etnografi digunakan, menurut saya itu juga sangat baik. Tadi Rizu kita bertanya ya, Ada nggak jadi ya Zu? pertanyaan dari Regina ya, belum aku jawab ya. Iya, betul. Kalau Rizu tadi nanti infonya tanya langsung ke Aldri. Hmm. WhatsApp aja Zu, WhatsApp. Regina tanya waktu turun lapangan, bagaimana cara supaya tidak berjarak, konsel background sebagai mahasiswa. Jadi, hmm, sebenarnya ini lihat-lihat narasumber ya, agak-agak ini juga sih, agak-agak peka-peka juga. Jadi, kadang kalau sama orang-orang tertentu kita ngomong kalau kita mahasiswa, kita lagi meneliti, kita bawa surat, itu mungkin mereka secara nggak langsung merasa agak antipati. Tapi kita perlu tahu juga, kita harus baca situasi dan tahu siapa narasumber kita. Jadi kayak di awal gitu, waktu aku ketemu sama mm, warung apa bapak yang bapak yang punya warung, aku nggak bilang kalau aku itu mahasiswa, aku punya surat izin, tapi itu udah aku urus. Tapi aku ngomongnya aku lagi pengen cari keluargaku nih di sini, kayaknya di sini tuh dulu kampung keluarga aku gitu, jadinya dia banyak cerita, justru jadinya dia mau bantuin kayak gitu. Nah, begitu ketemu sama si Pak RT, baru tuh aku keluarin aku punya surat. Aku bilang aku mahasiswa, aku bilang aku cucunya si ini. Jadi dia udah tahu kalau dia punya punya apa jalinan kekeluargaan ternyata, dan mulai terbuka sejak saat itu. Terus awalnya juga nggak dengan pertanyaan yang mengintimidasi, langsung tanya tentang apa sih yang berat-berat gitu kan ya, persoalan dan isu gitu. Enggak, tapi yang santai-santai dulu. Bapak nanam apa di sini? Bapak masih nanam cabe ya? Emang gimana cabenya gitu? Masih ada yang mau beli gitu. Dulu nanamnya apa? Jadi yang ringan-ringan dulu aja gitu. Nggak mungkin kita memberondong dengan pertanyaan berat-berat di awal. Tapi kita bangun dulu ke apa ya, ke ya bangun perkenalan dulu. Kita kenalin sekarang kondisinya, Mama tuh sekarang begini loh, ini tuh begini. Itu kalau keluarga ya. Lain lagi ceritanya kalau misalnya kita nggak punya hubungan kekerabatan, tapi kita datang di satu kampung yang kita nggak kenal. Tentunya itu perlu perlu apa ya perlu perlu dari kepala desa yang ngebawa kita, ada orang ya belilah ya Baiti ya yang udah sering turun-turun lapangan dan etno ke kampung-kampung. Jadi sulit kalau yang kita nggak punya jalinan kekeluargaan, kalau kita datang ujuk-ujuk dan kita nggak punya orang dalam yang membantu kita masuk ke orang itu. Jadi perlu tetap ada orang dalam yang ngantar kita untuk kenalin kita ke narasumber-narasumber kunci yang kayak gitu. Dan ada sejumlah etika-etika yang perlu kita jaga ya. Kayak kalau mereka bilang di sini nggak boleh ngerekam, kayak Nidu itu lagi S3 di UI juga. Dia mau CS sebenarnya, tapi mungkin diarahkannya akhirnya ke filologi, KTL deh, bukan filologi, Bu. Dan dia lagi nulis tentang Baduy gitu. Nah, di sana nggak boleh ngerekam gitu kan. Jadi mau nggak mau dia harus bekerja dengan catatan-catatan lapangan tentunya yang kayak gitu. Eh, dia nggak boleh foto karena dia masuk ke dalam, dan itu harus kita jaga gitu. Kalau misalnya kita nggak jaga dan mereka hilang kepercayaan, otomatis mereka nggak mau terbuka dan butuh waktu yang panjang gitu. Kayak GERTS aja neliti 10 tahun nggak sih di Indonesia? Kayak lama banget gitu kan di Jawa sama Bali, atau Tania Muraili yang berpuluh-puluh tahun. Emang ini pekerjaan yang ya gitu deh, ya lama gitu deh, tapi menyenangkan gitu. Ya itu kayaknya. Balik ke bayi.
Ya, terima kasih Jenny, Aldri, dan teman-teman semua yang sudah memberikan pertanyaan dan juga pertanyaan yang sudah dijawab oleh Jenny dan Aldri. Karena waktunya juga sudah lewat ya dari yang seharusnya. Sebelum menutup diskusi hari ini, em, kami mempersilahkan Ibu Lila, Profesor Lilawati Kurnia selaku Board Director dari Jakarta Center for Cultural Studies, ya untuk memberikan sepatah dua patah kata. Silakan Ibu. Suaranya putus-putus, baik. Tapi nggak apa-apa. Oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Saya senang sekali melihat para alumni ada di sini semua ya, yang sudah jauh-jauh ke New York. Ini Ares Pine. Ingat nggak waktu semester 1, Dri? Halo, Aga. Terima kasih sudah hadir, Patres. Aduh, Patres kemana aja? Lagi lanjut Ya, sekolah lagi, Bu. Tapi di sebelah. sip, sip. Senang. Ya, jadi kita ngumpul di sini semacam reuni. Memang saya rasa sudah waktunya. Ini Ellen ada nggak sih? Nggak ada ya? Nggak ada Bu, Kang reuni. Ellen lagi izin. Ya, ya, oke. Nanti barangkali sudah waktunya kita reuni lagi ya, seperti dulu. Ya, baik. Baik, ini ada Mbak Susi. Aduh, salam buat Kang Irsat. Lamo tak basuh Kak Irsat ini. Oke, terima kasih semuanya sudah hadir. JCCS itu memang sengaja satu tujuannya itu adalah menyebarluaskan pengetahuan ya, karena pengetahuan itulah yang membuat otak kita ini, saya udah tua ya. Jadi pengetahuan itulah justru belajar artinya dalam hal ini yang membuat otak kita itu terus bekerja, tidak jadi demensia, tidak jadi linglung ya. Jadi semoga CCS masih bisa melakukan tugas-tugasnya menyebarluaskan ini. Nah, saya tahu bahwa dua topik terutama yang dikemukakan hari ini itu memang topik-topik yang selama ini dijauhi dalam tanda kutip ya. Artinya kalau bisa nggak usah diomongin gitu ya, karena masyarakat Indonesia masih sikapnya seperti itu ya. Tapi kita karena hidup di dalam masyarakat ini juga jangan terlalu apa ya, meledak-ledak gitu kan. Kita harus tetap memperhatikan konteksnya ya, sikonnya seperti apa tadi ya. Juga kita kalau masuk ke satu universitas membawa keinginan untuk menjadi doktor misalnya, harus lihat juga sikon konteks dari lingkungan universitas itu gitu. Jangan datang dengan data yang lengkap dan ini nanti menemui kekecewaan yang luar biasa karena tidak diterima ya oleh eh, ya penguasa setempat gitu ya. Nah, ini salah satunya yang memang masih diperhatikan gitu. Tapi autoetnografi ini memang masih kontroversial gitu ya. Di Culture Study sendiri di S2 dan S3 saya sangat menyayangkan karena makin sedikit orang yang mau mengerjakan etnografi karena memang banyak kerjaannya. Ya, boleh tanya sama tiga orang ini, terutama yang ke lapangan ya, Baiti ya. Baiti itu dulu mau mendekati apa tukang itu gerobak ya, itu saya sampai pesan hati-hati jangan sendirian gitu ya. Karena saya tahu itu bentuk-bentuk seperti itu eh, merupakan kumpulan-kumpulan orang yang terbuang ya, dan itu harus kita sikapi dengan sangat hati-hati ya, karena itu di dalam antropologi kan Anda diharuskan untuk hidup bersama apa orang yang Anda mau tuliskan ya. Kalau tidak tentu pertama bias tadi ya, kedua Anda akan dianggap tetap orang luar. Itu kejadian misalnya dengan antropolog perempuan yang terkenal, siapa namanya, saya sekarang lupa-lupa loh, yang sangat terkenal tapi udah zaman kuno, antropolog perempuan kan, dia pergi ke pulau-pulau Pasifik itu ya, lalu dia menuliskan bahwa orang-orang di pulau-pulau Pasifik itu
apa kalau melakukan seks itu dengan mudahnya gitu, artinya tidak ada. Nah, ada yang ya betul Margaret Mead ya. Itu apa? Jadi tidak ada kekangan seperti masyarakat di Eropa. Nah, puluhan tahun kemudian ada yang membuktikan bahwa itu tidak benar gitu ya, mereka punya aturan untuk itu ya. Jadi si Margaret Mead ini datang ke sana karena dilihat kemudian orang kulit putih, jadi penerjemahnya dia itu yang kemudian yang ngasih feedback yang diinginkan oleh Margaret Mead itu ya. Itu ya salah satu misalnya yang harus kita awasi ketika kita beretnografi. Jangan sampai Anda mendapatkan data yang justru palsu. Ya, saya ingat misalnya angkatannya siapa ya? Oh, angkatan Evelyn ya, kalau saya tidak salah. Irsat atau Evelyn itu pergi ke mana? Museum Fathahillah, lalu guide-nya mengatakan ini mobil presiden, lalu ditanya presiden yang mana, itu Muhammad Hatta katanya. Ya, jadi jangan terlalu mengandalkan pada sumber setempat. Anda harus cek recheck karena itu ada tugas Anda sebagai peneliti. Ya, itu kesalahan terbesar yang saya lihat kalau mengajar etnografi dulu. Orang atau mahasiswa cenderung mengandalkan narasumber, padahal narasumber manusia itu lupa gitu loh. Terus manusia sering fabuliran dalam bahasa Jerman, artinya sering bikin cerita, sering bikin narasi sendiri ya. Jadi harus hati-hati dan harus selalu cek recheck. Nah, auto etnografi ini bisa kurang lebih memperkecil kemungkinan tadi ya, karena narasumbernya itu kan diri sendiri ya, yang berhubungan dengan dirinya sendiri, sehingga dia bisa cek recheck dengan hal-hal yang dia hadapi itu ya. Jadi terutama tadi disebut-sebut selalu refleksif, refleksif, refleksif gitu ya. Nah, ini juga adalah menemukan jalan menuju diri sendiri ya. Jadi menemukan siapa dirinya gitu. Saya lihat itu misalnya pada Jenny itu berubah gitu ya. Pandangan pertamanya, terus ketika akhir tesis sudah selesai berubah ya. Waktu pertamanya resistensi sekali, kalau saya bilang Jen tolong dilihat gini-gini, enggak Bu, saya maunya gini gitu ya. Tapi setelah itu ada refleksi dan itu bisa mengubah pandangan kita yang tadinya seperti apa kemudian berubah ya. Nah, ini yang tadi Mbak Susi bilang sangat baik gitu ya. Sebagai peneliti kita tuh menjadi human ya, tidak menjadi tukang ambil data doang gitu ya. Nah, susahnya kalau si sosiologi hanya mendasarkan pada data gitu ya, Dri. Nah, bagaimana secara akademis gitu ya, itu mendapat tantangan dan banyak kolega saya yang tidak percaya, itu kan cuma sekedar curhat gitu ya, di dalam itunya nanti jadi narasi. Sekarang saya tanya deh, manusia dimanapun ketika dia menulis apapun, kalau tidak curhat itu bukan manusia toh. Siapa yang mau mengembangkan bakteri tuberkulose kalau dia itu tidak punya kesinggungan atau perlunya, jadi ada pastilah sesuatu yang menyinggung dia sehingga dia mau meneliti bakteri tuberkulose. Tidak mungkin ujuk-ujuk gitu dia dapat wahyu, oh saya harus meneliti ini. Tidak mungkin. Jadi biar bagaimanapun juga pasti mempunyai singgungan dengan subjek. Ya, dan menurut saya tidak ada satu karya pun yang lepas dari subjektivitas. Nah, kita sering ngomong di Culture Studies mengenai bagaimana kita terhegemoni oleh cara pandang orang Barat ketika melakukan riset. Nah, bagaimana kita bisa mengatakan itu? Karena memang subjek kita itu merasa kita ini terhegemoni. Beda cara pandangnya, beda cara melihat isu-isu ataupun topik-topik itu. Jadi saya rasa sangat sahih ya. Nah, bagaimana dari dulu saya selalu bilang bagaimana caranya orang itu kemudian mencegah supaya jangan ada bias-bias tadi.
Nah, sebagai akademiker, kita harus tahu bahwa ilmu itu adalah alat. Ya, ilmu itu adalah alat. Nah, alat ini tergantung kita yang menggunakannya. Pisau kalau digunakan untuk masak itu berguna, tapi pisau kalau untuk membunuh kan tidak berguna atau sangat berbahaya. Itulah misalnya salah satunya. Yang kedua, tetap jujur. Seorang akademiker tuh harus jujur. Jadi apa yang dia tulisnya itu bukan sebuah kebohongan, kepalsuan. Makanya kan plagiat itu selalu dihukum sangat berat, gitu, karena tidak jujur itu. Jadi seorang akademisi itu harus jujur. Jangan memalsukan data, jangan melebih-lebihkan data, ya. Nah, itu salah satunya lah. Dan kita sebagai misalnya pembimbing, promotor, ya, itu melihat hal itu gitu. Sejauh mana ini kejujurannya bisa diuji sehingga bisa kemudian kita mengatakan oke, sudah cukup. Ya, nah selama masih misalnya seperti Aldri mengalami kopromotor yang mengatakan ini kan nggak bisa diuji, ya terus saja ditanyain terus, ya karena dia belum teryakinkan bahwa itu teruji kejujurannya, ya itu teruji kesahihannya gitu. Jadi menulis ya tidak lebay, artinya subjektivitas kan bisa. Ada orang yang menulis lah gitu, ya enggak ya. Gayanya tetap gaya bahasa akademik, ya. Jadi tidak mungkin menjadi sebuah narasi lebay kalau tetap menggunakan gaya bahasa akademik. Saya kira itu ya. Nah, manfaatnya tentu tadi sudah ditanyakan beberapa orang. Bukan berarti bahwa oh ya kita berkumpul bersama, ayo kita tetapi sebenarnya manfaat sesungguhnya yang paling besar adalah ketika seorang peneliti yang mempunyai masalah yang sama membaca hasil dari Jenny, dari Aldri, dari Baiti, kemudian mengatakan, nah, kok ada orang yang menyuarakan. Saya kira itu ya manfaatnya. Apakah dia kemudian menjadi satu gerakan sosial dan sebagainya, itu kita tidak mengurusi lah. Mudah-mudahan menjadi itu. Ya, tapi culture studies bukan tujuannya bikin demonstrasi dan sebagainya, tidak. Tapi justru yang kecil-kecil tadi, yang sehari-hari itulah yang kita angkat supaya tadi ada orang-orang yang mengatakan, oh ada loh orang yang menyuarakan ini, oh ada loh orang yang concern terhadap masalah ini. Saya kira itu manfaat yang luar biasa. Gitu. Orang tidak merasa sendiri dengan masalah yang besar, ya. Lalu ketika membaca, oh ada loh yang menulis tentang apa tadi tukang gerobak gitu ya. Ya. Karena ada yang nanya sama saya, Baiti loh, serius. Oleh ini apa pantas dijadikan topik tesis tukang sampah? Terus saya bilang, loh, emangnya kenapa? Kan itu orang loh. Tukang sampah itu orang, ya. Dan justru kita harus memberikan tadi voice kepada mereka. Itu aja saya kira. Terima kasih para alumni. Kita reuni ya, jangan lupa nanti ya. Terima kasih. Terima kasih Profesor Lila, terima kasih Jenny dan Aldri. Saya rasa cukup untuk hari ini seri diskusinya dan sampai jumpa di seri diskusi lainnya. Selamat siang semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih semua, Bu Lila, makasih.